Kita lanjutkan membaca Al-Arba'in Al-Muntakhabah min ahadits kitab At-Tauhid lil Imam Ibn Khuzaimah rahimahullahu ta'ala. Sebelumnya ada berita kewafatan salah satu ikhwan kita di Jogja, Profesor Dr. Pernojo Dahlan. Beliau meninggal baru saja. Beliau dikenal selalu aktif dalam dakwah dan membangun banyak masjid, membangun banyak pesantren sampai keluar Jawa, memfasilitasi dakwah di Jogja. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima semua amal beliau, merahmati beliau dan mengampuni beliau serta memberi kesabaran kepada keluarga yang ditinggalkan. La haula wala quwata illa billah. Kita masuk di halaman 165 ya. Bukan 168. Eh, 168 ya, betul. Qala al-muntakhib wafaqahullah, babu ma jaa fi tafawuti ahli nar fil azab wa qaulillahi ta'ala innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Al-ayatu 145 min suratin Nisa. Dalil yang menjelaskan bahwa ahlun nar, penduduk neraka, mereka yatafawatun, mereka berbeda-beda dan bertingkat-tingkat fil azab, di dalam azab mereka. Nasallahu alaihi wasallam. Ahlun nar, penduduk neraka itu ada di antara mereka yang hum ahluha, mereka memang diciptakan untuk menjadi penduduk neraka, ya, minal kuffar wal musyrikin, dari kalangan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, dari iblis dan para pasukannya. Azab mereka terberat, azab yang paling berat, dan mereka kekal di dalamnya. Wa ma hum bikharijina minan nar, mereka tidak akan pernah keluar dari neraka. Kullama aradu ayakhruju minha wa idu fiha wa qila lahum dzuqu adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Setiap kali mereka hendak keluar, diseret lagi masuk ke dalam neraka dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah azab neraka yang dulu kalian dustakan ketika di dunia. Dan di sana ada munafik. Di sana juga ada munafik yang sebagaimana sudah kita baca dalam hadis-hadis di kitab ini, awalnya orang-orang munafik itu
mereka berkumpul dengan orang-orang beriman di padang mahsyar sampai ketika melewati sirat, jembatan di atas neraka jahanam, baru mereka jatuh ke neraka jahanam. Dan ada orang-orang beriman yang memiliki dosa-dosa besar belum bertobat darinya ketika di dunia. Allah Subhanahu wa taala menghendakinya untuk tidak mendapatkan ampunan. Nasallallahu. Allah menghendakinya untuk diazab terlebih dahulu di dalam neraka. Namun kemudian mereka akan dibebaskan dengan syafaat. Adapun para penyembah tauhid, para penyembah berhala, penyembah setan, penyembah bintang, matahari dan sebagainya, sebagaimana dalam hadis-hadis yang sudah kita baca di kitab ini oleh Imam Ibnu Khuzaimah, dibawakan mereka setelah dikumpulkan di mahsyar, dipermalukan, kemudian mereka masuk ke dalam neraka bersama sembahan-sembahan mereka selain Allah, bersama tauhid-tauhid mereka. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Law kana haula'i alihatan ma waraduha wa kullun fiha khalidun. Lahum fiha zafir wa hum fiha la yasma'un. Kalian dan sembahan-sembahan kalian selain Allah itu adalah bahan bakar neraka jahanam. Kalian semuanya akan masuk ke dalamnya. Kalau mereka itu adalah sesembahan-sembahan yang benar, tentu mereka nggak akan masuk ke dalam neraka jahanam. Dan semuanya bersama-sama kekal di dalam neraka jahanam. Sehingga ini menunjukkan bahwa azab ahlun nar, azab penduduk neraka itu berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Wa qaulillahi ta'ala, dan dalil yang menafsirkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik, nifaq akbar, ya, orang-orang munafik nifaq akbar. Nah, munafik dia ada nifaq asghar, masuk ke dalam deretan dosa besar kalau pelakunya orang beriman, dan ada nifaq akbar, mereka yang yubtinun al-kufr wa yudhhirun al-islam, mereka yang menyembunyikan kekafiran, merahasiakan kekafirannya, dan menampakkan keislaman. Ini munafik, nifaq akbar yang Allah sebut dalam ayat ini, fidarkil asfal. Dark, kalau surga itu darajat. Kalau surga itu tingkatan-tingkatannya namanya darajat. Lahum darajatun indallah, mereka mendapatkan tingkatan-tingkatan dalam surga di sisi Allah. Jadi kalau surga itu naik ke atas namanya derajat. Sedangkan kalau neraka itu ke bawah, ya, turun ke bawah, ya. Seperti orang kalau menggali ke underground, turun ke bawah, namanya dark, ya. Tingkatan ke bawah neraka itu namanya dark, ya, dark. Dan semakin gelap, semakin ke bawah semakin gelap. Ya, saya nggak paham apakah bahasa Inggris yang mengadopsi bahasa Arab atau bagaimana. Dark itu dalam bahasa Inggris apa? Gelap. Iya. Fidarkil asfal, di tingkatan paling dasar
al-asfal. Bahasa Arab asfal itu ya, tingkatan neraka paling dasar, keraknya neraka. Mereka adalah orang-orang kafir penduduk neraka yang masuk nerakanya itu paling belakangan, tapi tempatnya di neraka mereka adalah paling dasar, paling bawah. Ya, itu seperti ya, yukhadi'una Allah, ya, mereka menipu Allah ketika hidup di dunia. Wa khadi'uhum, tapi Allah membalas tipuan mereka. Ya, itu kalau bahasa kita kena prank yang paling menyakitkan, ya kan? Ketika sebelum masuk neraka, yang lain udah masuk neraka, orang kafir, orang musyrik udah masuk neraka, ya. Para penyembah salib, penyembah candi, penyembah batu, penyembah kubur udah masuk neraka duluan mereka. Orang munafik enggak. Karena zahirnya dulu di dunia mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikumpulkan di mahsyar bersama orang-orang beriman. Tapi ketika orang-orang beriman sujud kepada Allah, mereka enggak bisa sujud. Ketika orang beriman lewat sirat, mereka nggak bisa lewat sirat. Baru mereka masuk neraka dan di paling dasar, di paling dasarnya. Dikira kalau masuk neraka belakangan maka di paling atas, ya kan, yang paling ringan di permukaannya. Enggak, itu kena tipu mereka. Ya, justru mereka ketika masuk neraka bukan di permukaannya, di paling dasar, paling bawah, meskipun terakhir masuk neraka. Walan tajida lahum nasira. Ya. Nasiron di sini nakirah dalam konteks nafi, lan tufidul umum, dan sekali-kali mereka tidak akan pernah mendapatkan satupun penolong. Ya. Sehingga mencakup penolong ini termasuk pensyafaat. Termasuk apa? Pensyafaat. Ya, tidak ada satupun pemberi syafaat buat mereka. Ini ayat An-Nisa 145 ini memberi pelajaran bahwa azab penduduk neraka itu bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Qala al-haditsu tsamin wa thalathun, hadis yang ke-38. Qala al-Imam Ibn Khuzaimah rahimahullah, wa haddatsana Abu Musa qala haddatsana Rauh ibn Ubadah qala haddatsana Sa'id an Qatadah an Abi Nadhrah an Samurah ibn Jundub, dari sahabat Samurah ibn Jundub radhiyallahu taala anhu. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minhum man ta'khudhuhu an-naru ila ka'bayhi wa minhum man ta'khudhuhu ila rukbatayhi wa minhum man ta'khudhuhu ila hujzatihi wa minhum man ta'khudhuhu ila tarquwatihi. Hujzatihi maudhi'u aqdil izar was sarawil wa tujma'u ala hujaz. Di antara penduduk neraka itu ada yang dilahap oleh api neraka sampai ke Ka'bah, sampai ke kedua mata kakinya. Ada yang dilahap api neraka sampai di kedua mata kakinya. Wa minhum man ta'khudhuhu ila rukbatayhi, di antara mereka ada yang dilahap api neraka itu sampai ke kedua lututnya.
Wa minhum, dan di antara mereka penduduk neraka, man ta'khudhuhu, ada yang dilahap oleh api neraka ila hudzatihi, sampai ke pinggangnya. Hudzah itu maudhi' aqdil izar wa sarawil, ya, bagian badan, ya, tempat diikatnya kain sarung ataupun sirwal, celana, pinggang, ya, sampai pinggang. Wa minhum, dan diantara mereka ada yang man ta'khudhuhu, dilahap oleh api neraka ila tarquwatihi, sampai ke tarquwah. Tarquwah itu ini pertemuan antara dada, tulang dada dengan leher, dengan tenggorokan, namanya tarquwah. Zahirnya ini adalah nerakanya ahlul iman, ya, ini nerakanya ahlul iman, orang beriman yang lahu kabirah minal kabair, yang punya dosa besar, lam yatub minha, belum bertobat darinya, ya, tahta masyiatillah, itu berada dalam nasibnya, itu dalam keputusan Allah. Insya'adzabahu wa insya'afanhu. Kalau Allah memutuskan menghendaki untuk mengadab dia, maka dia diadab di neraka sesuai dengan dosanya. Diadab di neraka sesuai dengan apa? Dosanya. Ya. Sampai ke mata kaki. Nabi SAW bersabda tentang wudu dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, ya, bahwa orang-orang yang berwudu tidak sempurna ketika membasuh kaki, ya, wailun lil aqabi minan nar, kata beliau, neraka bagi tumit-tumit yang tidak terkena air wudu itu. Wailun lil aqabi minan nar, neraka bagi tumit-tumit yang tidak terkena air wudhu itu. Nah, ini sama dengan hadis ini, minhum man ta'khudhun nar ila ka'bai. Ada di antara penghuni neraka yang dilahap api neraka itu sampai ke mata kakinya, kedua mata kakinya. Jadi ini hadis Nabi SAW ini zahirnya, tekstualnya ini menerangkan tentang perbedaan azab neraka bagi orang-orang beriman, ya, sedangkan perbedaan azab neraka bagi orang-orang kafir, maka tadi ayat An-Nisa ayat 145, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Ya, banyak dalil-dalil yang menerangkan perbedaan dan tingkatan azab penduduk neraka. Itu hadis-hadisnya banyak, ya. Maka ini hadis dan ayat-ayat ini, ya, memberikan rasa takut kepada orang-orang beriman akan azab neraka. Memberikan semangat untuk menjauh dari sebab-sebab masuk ke dalam neraka. Qala hadza haditsun sahih, ini hadis yang sahih, wa rawatuhu thiqat, para perawinya terpercaya, akhrajahu Ahmad wa Muslim wa ghairuhuma binahwihi. Syahid
kalimat yang menjadi pokok dalil, minhum man ta'khudhuhu an-nar ila ka'bayhi ila rukbatayhi ila hudzah ya ila turquwah. Ada penduduk neraka yang dilahap api neraka sampai ke kedua mata kaki, sampai ke kedua lutut, sampai ke pinggang, ada yang sampai ke turquwah, ke lehernya. Maksudul bab, pelajaran dari hadis ini, al-iman bitafawuti ahli nar fil azab. Wajibnya kita mengimani adanya neraka dan bahwa azab neraka itu berbeda-beda, bertingkat-tingkat bagi penduduknya. Tadi sudah kita sebutkan bahwa penduduk neraka itu beraneka ragam. Nasallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingat hadis ya, ketika Nabi Adam dibangkitkan di hari kiamat ya, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Adam, ya Adam, akhrij min dzurriyyatika bi'tsan minan nar. Pisahkan dari anak keturunanmu yang harus masuk neraka. Min kulli alfin ya tis umi'ah tisawatisun. Dari setiap 1000 anak keturunan kamu, yang masuk neraka itu 999. Allahumma musta'an. Wa annahum laisu fi darkin wahid, mengimani bahwa penduduk neraka itu mereka tidak berada di satu tingkatan ya, tidak berada di satu tingkatan. Kalau tingkatan itu kan naik ya, tingkatan itu kan ke atas, tingkat berapa gitu. Kalau ke bawah apa namanya? Antum anak geologi kalau bikin underground gitu ke bawah apa namanya? Semakin ke bawah ruangan, semakin ke bawah gitu apa namanya? Itu kan kerjaannya anak geologi ya. Ya, mereka tidak berada di satu tingkatan neraka karena sebab-sebab mereka masuk neraka juga berbeda-beda, beraneka ragam, berbeda-beda, beraneka ragam, sehingga mereka juga tidak satu tingkatan di neraka. Nerakanya orang-orang kafir, orang-orang musyrik ya berbeda dengan nerakanya orang munafik, berbeda dengan nerakanya, berbeda lagi dengan nerakanya ahlul iman yang harus masuk neraka. Wala fil adzabi fi haddin sawa. Ya. Mereka juga tidak sama dalam azabnya, berbeda-beda azabnya. Dan beraneka ragam azabnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kitab yang membahas tentang neraka dengan ya, dengan detail itu. Ibnu Rajab Al-Hambali, murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, menulis kitab namanya Takhwif Minan Nar. Itu ngebahas tentang neraka ya, dari ya details ya, sedetail-detailnya itu ngebahas dari Alkitab wa Sunnah. Kitabnya apa judulnya? Takhwif Minan Nar. Jadi murid Ibnu Taimiyah itu ada dua kan? Ada Ibnu Rajab dan Ibnu Qayyim. Ibnu Rajab menulis tentang neraka dengan detail.
Ya, maka Ibnu Qayyim menulis tentang surga dengan detail juga, ya, sedetail-detailnya tentang surga, ya, sedetail-detailnya tentang surga. Namanya kitabnya namanya Hadil Arwah ila Biladil Afrah, ya. Penggiring ruh menuju surga, ya, detail, ya. Tentang surga. Ibnu Rajab menulis syarah Sunan At-Tirmidzi, maka Ibnu Qayyim menulis syarah Sunan Abi Daud. Karena Sunan At-Tirmidzi itu lintas madhab, ya, lintas madhab, berbagai madhab fikih. Sedangkan Sunan Abi Dawud itu satu madhab aja, madhab Al-Hambali, ya. Jadi begitu, ya. Masya Allah. Ada dua murid yang lain lagi, Ibnu Katsir sama Ibnu Abdul Hadi. Ibnu Katsir menulis tentang Jami'ul Usul, himpunan hadis-hadis Nabi SAW, menulis tentang tafsir yang isinya athar, hadis-hadis Nabi dan riwayat dari para salaf tafsir, ya. Maka Ibnu Abdul Hadi menulis tentang ilal, ya, cacat yang halus yang ada pada hadis-hadis. Ibnu Katsir menulis tentang talkhis istighatsah. Ibnu Katsir menulis tentang kitab ringkasan kitab Al-Istighatsah, bantahan terhadap Al-Bakri Asy-Syafi'i yang membolehkan istighatsah kepada mayit. Dibantah oleh Ibnu Katsir. Dengan sebab kitab itu Ibnu Katsir masuk penjara. Ibnu Abdul Hadi nggak mau kalah, menulis juga Sharimul Munki, Rad al-Subuki, juga dalam masalah istighatsah, dalam masalah syirik kubur. Masya Allah, mereka murid-muridnya Ibnu Taimiyah itu apa? Berkompetisi, ya, berkompetisi dalam ilmu. Jadi apa tadi? Kitab yang lengkap ngebahas tentang neraka, ya, itu ditulis oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Ini hadis menetapkan wajibnya mengimani adanya neraka, mengimani perbedaan dan tingkatan azab di neraka, dan bahwasanya mereka tidak berada dalam satu tingkatan dan azabnya juga berbeda-beda. Kullu dzalik mimma wajabal imanu bihi min ghairi tahrifin wala takyifin. Semua itu hal yang wajib diimani. Semua itu adalah hal yang wajib diimani. Min ghairi tahrif, tanpa menganggap itu hanyalah majas, hanyalah kiasan. Neraka itu hanya kiasan, hanyalah majas. Enggak ada. Neraka itu ya kalau kamu hidup di dunia sengsara ya itu sudah neraka. Kalau kamu hidup di dunia happy saja yaitu surga. Tidak ada neraka. Nah, itu ayat-ayat hadis-hadis tentang neraka itu majas, sekedar untuk memotivasi orang mau berbuat baik, ya, menakut-nakuti orang dari berbuat jahat. Namanya tahrif. Nggak beriman kepada neraka dia, wala kaif wala takyif,
tidak pula mengilustrasikan. Nah, ini yang apa, nasallahu salam wal afiyah. Qidah Ahlussunnah wal Jamaah terkait masalah ghaibiyat, perkara-perkara gaib itu nggak boleh diilustrasikan. Ya, siksa neraka diilustrasikan dalam gambar, dalam video. Ya, ayat tentang neraka dikasih tema apa? Api yang sedang menyala-nyala, nggak boleh. Haram itu. Ya, itu termasuk rajman bil ghaib. Ketika surga ya dikasih taman, ya kasih taman bunga, taman buah, ya. Nah, dulu pernah itu bakul apa yang jual buku terjemahan Hadil Arwah ila Biladil Afro, saya masih SMA itu, yang menjual buku tentang surga yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim, itu terjemahan bukunya Tamasya ke Surga. Pernah baca ya kan? Sampulnya hijau itu, tebel itu, gambarnya apa, taman ya kan. Jadi yang jual itu saya bilang, tolong bilang sama penerbitnya ini nggak boleh ini sampulnya ya kayak gini, gambarnya ini mengilustrasikan surga, nggak boleh. Ya, nggak taunya yang buku satunya yang tentang neraka ya diterjemahkan sampulnya juga gambarnya api dan rantai, nggak boleh. Ya, itu rajman bil ghaib namanya, ya, mentakyif, apa namanya, ilustrasikan perkara gaib, ya, mengilustrasikan kegaiban, haram hukumnya. Jadi ada 3 golongan, ya, yang satunya mulhid, yang mengingkari keberadaan neraka, nggak percaya ada neraka, itu nggak beriman dia adanya neraka, nggak percaya dia ada neraka itu. Ya, nggak beriman dia dengan neraka itu. Yang kedua, golongan yang mentahrif, ya, golongan yang menganggap itu majas. Lalu ayat-ayat neraka itu, ya, hanya sekedar menakut-nakuti saja, ancaman dari berbuat jahat dan supaya berbuat baik. Ya, nah ini 2 golongan ini golongan kufar. Golongan yang mengingkari neraka, keberadaan neraka, sehingga otomatis dia akan menuduh ayat-ayat dan hadis-hadis tentang neraka itu dusta, namanya takdzib. Kufurnya kufur takdzib. Ini kafir, mengingkari neraka. Yang satunya golongan, ya, ahlut tahrif, ya, yang menganggap neraka itu majas. Ya, kafir juga, ya, kafir juga, karena dia mendustakan banyak ayat, mendustakan hadis-hadis Nabi SAW. Golongan yang ketiga yang mengilustrasikan, tidak. Kalau yang mengilustrasikan tidak kafir dia, ya, itu perbuatan haram saja, ya, mengilustrasikan. Ya. Dulu pernah ada apa namanya, mabit. Tahu mabit gak? Kalau anak sekolah kan biasa ada mabit, nginap gitu. Terus ada renungan malam. Ya. Ada muhasabah namanya. Ya. Muhasabah itu malah dibikin sandiwara tentang neraka gitu kan. Iya, dulu orang-orang PK dulu yang adakan itu. Dulu namanya PK, Partai Keadilan. Ya. Dulu, sekarang udah nggak ada partainya. Di sekolah dulu ada gitu, ya, malah sandiwara neraka, nasallahu alaihi wasallam. Haram itu tidak boleh. Qala babul imani bi qada'illahi ta'ala wa qadarihi. Ya, selesai pembahasan tentang iman kepada hari akhir. Ya, panjang kita membaca hadis-hadis
dalam kitab Tauhid Ibnu Khuzaimah ini, dalam muntakhabnya, dalam arba'innya ini, hadis-hadis tentang iman kepada hari akhir sampai di tentang neraka. Ada satu persoalan yang baru-baru ini diributkan di kalangan para pemerhati ilmu, terutama ilmu akidah. Boleh tidak mentakyin, ya, memvonis orang kafir yang mati di atas kekafirannya itu dengan neraka, bahwa dia ahlun nar? Nah, itu sudah dibahas dalam kitab-kitab akidah, di antaranya dalam Syarah Aqidah Tahawiyah Ibn Abil Is Al-Hanafi, ya, dan juga di Syarah Tahawiyahnya Syekhuna Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizahullah. Orang kafir itu ada dua. Yang pertama kafir asli, yang memang tidak pernah dan belum pernah ngaku Islam, kan? Kafir asli, Yahud, Nasara, mati di atas kekafirannya, maka kita katakan dia masuk neraka. Kita katakan dia masuk neraka, kafir asli. Yang kedua kafir yang murtad, bukan kafir asli, ya. Kalau sudah sampai kepadanya hujjah, sudah tegak hujjah atasnya pada kemurtadan yang disepakati oleh seluruh ulama, Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizahullah mencontohkan seperti kalau kita tahu orang yang beribadah kepada berhala, ya, beribadah kepada kuburan, dia mati di atas kesyirikannya itu. Yang kesyirikan itu kemurtadan yang disepakati oleh seluruh ulama dan hujjah telah sampai kepadanya, tegak kepada, ya, pada dirinya, maka kita juga vonis dia neraka. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Idza marartum aw mata marartum bi qabrin musyrikin, ya, fabashshirhu binnar. Kalau kalian ketemu dengan kuburan orang musyrik, fabashshiruhu binnar, maka beritahu dia, ya, selamat kamu masuk neraka. Ya, ini kan ta'yin. Ya, kan ta'yin. Demikian pula di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala ketika memerangi orang-orang yang murtad, ya, memerangi orang-orang yang murtad dari pengikutnya Musailamah Al-Kadzab, dari, ya, ketika di antara mereka ada yang tertangkap hidup-hidup mau tobat, maka oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu sebagai khalifah mensyaratkan mereka bersaksi bahwa teman mereka yang terbunuh masuk neraka, sedangkan, ya, pasukan Abu Bakar As-Siddiq yang syahid maka masuk surga. Nah, itu kan ta'yin, ya, vonis terhadap pelaku, terhadap person, ya. Adapun kalau kemurtadannya diperdebatkan, diperselisihkan oleh para ulama, maka tidak, ya, kita tidak memvonis neraka, ya, tidak memvonis neraka. Ini yang diperdebatkan. Seperti orang meninggalkan sholat, orang nggak sholat, apakah kita, ya, tetapkan dia pasti neraka? Ya, tidak, karena diperselisihkan. Persoalan mensolati jenazahnya nggak lain itu, ya. Kita na'taqiduhu kafiran, kita meyakini orang itu kafir, maka kita memperlakukannya seperti orang kafir. Tapi kalau nerakanya apakah divonis? Tidak. Wallahu a'lam. Ya, itu kesimpulan yang disampaikan di Syarah Al-Aqidah Tahawiyah Syekhuna Abdul Aziz Ar-Rajihi, ya. Adapun di matan
al-aqidah tahawiyah, maka itu berbicara tentang orang mukmin. Ya, dan kita ahlu sunnah tidak memvonis, ya, tidak memastikan, tidak memvonis orang mukmin, ya, dengan surga atau neraka ala ta'yin, ya. Orang kita tidak memastikan, ya, orang mukmin dengan neraka, ya. Bal nakhafu 'alal musi menarju, ya, 'alal muhsin. Tapi kita, ya, khawatir orang mukmin yang berbuat dosa itu, dan kita berharap bagi orang mukmin yang berbuat ketaatan. Nah, itu terkait dengan bab sebelumnya, ya, bab tentang neraka. Qala babul iman bi qada'illahi ta'ala wa qadarihi wa qawlihi ta'ala wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Ayatul tsaniyah min suratul Furqan. Dalil yang menerangkan wajibnya beriman terhadap takdir Allah Azza wa Jalla. Al-qadha wal qadar, ya, banyak ulama mengatakan al-qadha wal qadar itu sama, ya, sebutan yang sama untuk takdir. Ada yang mengatakan kalau qadha itu sebelum terjadi, yang sudah ditetapkan tapi belum terjadi. Apabila sudah terjadi maka itu masuk qadar, takdir. Ya. Iman kepada takdir itu mencakup 4 hal ini. Ya, ini yang wajib dicatat, wajib diingat-ingat terus. Yang namanya iman kepada takdir itu rukunnya ada 4 ini. 1, mengimani ilmu Allah Azza wa Jalla, mengimani Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Mengimani Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Yang kedua, al-kitabah, mengimani bahwa Allah Azza wa Jalla itu mencatat segala sesuatu dalam Lauhul Mahfuz. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard, inna dzalika fi kitab. Allah mengetahui, Maha mengetahui segala sesuatu, dan Allah mencatatnya dalam Alkitab, Lauhul Mahfuz. Siapa yang mengingkari 2 hal ini, maka oleh para ulama salaf dikafirkan. Berarti dia tidak percaya kepada takdir namanya. Tidak percaya kepada takdir namanya. Nggak percaya kalau Allah Maha mengetahui segala sesuatu, nggak percaya kalau Allah mencatat segala sesuatu. Yang ketiga, al-masyiah, mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi itu atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Tidak ada sesuatu pun terjadi di luar kehendak Allah Azza wa Jalla. Dan yang keempat, al-iman bil khalq, mengimani bahwa Allah Azza wa Jalla menciptakan segalanya. Segala apa yang ada ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk perbuatan manusia. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan perbuatan-perbuatan kalian. Ya, yang mengingkari 2 yang terakhir ini oleh para salaf tidak langsung dikafirkan. Ya, seperti mereka yang mengatakan perbuatan manusia itu ya diciptakan oleh manusia itu sendiri. Maka ini tidak langsung dikafirkan oleh para salaf. Ya, di iqamatul hujjah terlebih dahulu. Ini iman kepada takdir mencakup 4 rukun ini. Baru dikatakan, ya, iman kepada takdir. Pertama apa? Ilmu. Kedua, kitabah.
ya, mengetahui, mencatat, menghendaki, menciptakan. Ya. Kemudian takdir Allah Subhanahu wa taala itu ada yang azali. Takdir yang telah ditulis 50.000 tahun sebelum kita diciptakan. Ya. Kemudian ada takdir yang umri, takdir yang selama hidup manusia itu, sebagaimana dalam hadis Ibnu Mas'ud, fayu'maru tsumma yursalu ilaihil malak fayu'maru bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa sa'idun aw syaqiyun aw syaqiyun aw sa'idun. Kemudian diutuslah malaikat kepada janin itu dan diperintahkan untuk mencatat rezekinya, ajalnya, amal perbuatannya, dan dia itu ya sengsara atau bahagia. Takdir umri dalam satu fase hidup, kehidupan dunia. Ada takdir sanawi, takdir tahunan, malam Lailatul Qadar itu. Sebagaimana dalam surat Al-Qadar itu. Kenapa disebut surat Al-Qadar? Satu, karena di malam itu dicatat takdir dalam 1 tahun. Dicatat takdir dalam 1 tahun. Makanya Nabi SAW mengajarkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, antum kalau menyebut istri-istri Nabi sekarang ini wajib ya menyebutnya dengan Ummul Mukminin, ibunda orang-orang beriman, untuk membedakan dengan orang-orang Syiah dan para pengagumnya yang sekarang ini sedang tergila-gila dengan Syiah ya. Mereka nggak mau mengatakan orang istri-istri Nabi itu Ummul Mukminin, Ummahatul Mukminin, nggak mau. Nabi katakan apa? Kalau Aisyah mengatakan apa? Ya Rasulullah, ya, in alimtu lailatan ayya lailatin lailatul qadar ma aku. Kalau aku mengetahui satu malam itu Lailatul Qadar, aku baca apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Kemudian para ulama dari zaman Ali bin Abi Thalib, ya, di antara para sahabat yang mengamalkan Ali bin Abi Thalib, sebagaimana disebutkan dalam Sunan Tirmidzi, setengah Ramadan yang akhir membaca apa? Kunut witir. Doanya apa? Waqini syarra ma qadait. Waqini syarra ma qadait. Lindungi aku ya Allah dari takdirmu yang buruk. Lindungi aku dari takdir yang buruk. Ya, karena setengah Ramadan yang akhir itu diharapkan Lailatul Qadar. Ya, itu disebut Lailatul Qadar karena ada pencatatan takdir sanawi. Ya. Makna yang lain Lailatul Qadar, ya, Al-Qadar dari kata ad-dayyiq, sempit. Bumi di malam itu sempit karena izdihamul malaikah, ya, karena para malaikat turun berdesak-desakan. Sebagaimana dalam surat Al-Qadar itu. Tanazzalul malaikah, sehingga sempit. Ya. Dan yang ketiga disebut Lailatul Qadar Al-Qadar. Ya. Itu bermakna asy-syarif. Ya, Lailah syarifah, malam yang mulia. Malam yang mulia. Jadi ini Lailatul Qadar itu disebut Lailatul Qadar karena ada kaitannya dengan takdir. Karena 3 makna ini disebut Lailatul Qadar. Ya. Penetapan takdir sanawi, ya, bumi yang sempit karena para malaikat turun berdesakan, dan yang ketiga itu malam yang mulia. Ya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, saking mulianya sampai diulang pertanyaannya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar,
pertanyaan, ya, istifhamnya. Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Ya. Kemudian penyebab orang menyimpang dan tersesat dalam perkara takdir. Jangan dianggap sepele. Perkara takdir ini terjadi penyimpangan dan kesesatan itu para sahabat masih hidup. Para sahabat masih hidup. Umar bin Khattab radhiyallahu taala ketika beliau menjabat khalifah sudah mendapatkan laporan ada orang-orang yang ya mereka menyimpang dalam takdir. Mereka mulai menghembus-hembuskan syubhat tentang takdir, iman kepada takdir. Maka beliau radhiyallahu taala anhu mengirim surat kepada Abu Musa al-Asy'ari di Kufah menerangkan tentang iman kepada takdir. Ya, iman kepada takdir. Padahal di Sahih Muslim disebutkan bahwa awal man takallama bil Basrah fil qadar Ma'bad al-Juhani. Itu di zaman akhir. Umar bin Khattab sudah wafat radhiyallahu taala anhu, di zaman Abdullah bin Umar masih hidup. Abdullah bin Umar termasuk sahabat yang belakangan wafatnya. Disebutkan di Sahih Muslim situ, orang pertama yang mengingkari takdir di Basrah itu namanya Ma'bad al-Juhani. Maka ada orang dari Basrah datang ke Madinah, ketemu dengan Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma dan melaporkan, ya Abu Abdurrahman, innaki balana, ya qaumun yatafakkarun aw yatakaffaruna fil ilmi wa yaquluna an la qadar wa anal amr unuf. Wahai Abdullah bin Umar, di tempat kami itu ada sekelompok orang, mereka ya mengkaji agama ini, namun kemudian mereka mengatakan tidak ada takdir itu. Wa anal amr unuf. Dan Allah nggak tahu apa yang akan terjadi kecuali setelah terjadi. Dilaporkan ke Abdullah bin Umar. Maka Abdullah bin Umar mengatakan apa? Idza laqita haula fa akhbirhum ya anna ibn Umar bari minhum wa hum bura'u minni. Ya. Kalau kamu ketemu mereka, kasih tahu mereka nggak seagama dengan Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Umar nggak seagama dengan mereka. Ya. Hatta yu'minu bil qadar khairihi wa syarrihi, sampai mereka beriman kepada takdir. Lalu beliau membawakan hadis apa? Hadis Jibril yang panjang itu tentang pertanyaan apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, ya. Apa penyebab penyimpangan manusia dalam takdir? Ya. Ada dua. Yang pertama adalah apa? Al-haud. Ya, fi takdirillah. Ya, terlalu dalam memikirkan, terlalu pusing memikirkan takdirnya. Terlalu pusing memikirkan takdirnya. Ini sumber kesesatan dalam takdir. Ya. Takdir itu perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Keputusan Allah Azza wa Jalla. Makanya disebut qadha. Keputusan Allah Azza wa Jalla. Kita nggak akan pernah tahu. Ya. Jadi ini orang bertanya tentang apa? Kenapa Allah begini? Kenapa Allah menciptakan saya laki-laki? Kenapa Allah menciptakan saya ya jadi orang Jawa? Kenapa Allah menciptakan saya ya
Jadi orang nggak punya duit, kenapa Allah menciptakan saya berkulit hitam? Kenapa Allah menciptakan saya kecil? Kenapa Allah menciptakan saya pendek? Kenapa terus ini? Ini sumber kesesatan. Fa innahum lam ya'lamu hikmatan lahu fasaru fi naw'in minal jahiliyah. Kata Ibnu Taimiyah di Ta'iyah itu, ya mereka nggak akan pernah tahu apa hikmah dari setiap perbuatan Allah Azza wa Jalla. Kalau mereka terus memaksa diri untuk mencari-cari tahu tentang hal itu, mereka terjerumus dalam kubangan jahiliyah. Jadi ini pertama, satu. Ya, makanya para salaf mengatakan, sebagaimana sudah kita baca di kitab As-Sunnah karya Al-Imam Abu Dawud Ramadan 2 tahun lalu, ya. Idza dzukira qadar fa'amsiku. Kalau dibicarakan tentang takdir, maka hendaknya kalian berhenti, tahan diri. Ya. Maksudnya apa? Bicarakan apa? Dibicarakan secara batil tadi. Kenapa begini? Ya, kenapa begini? Ya. Yang kedua penyebabnya adalah mengadu antara perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan larangannya dengan takdir. Jadi dia diperintahkan untuk bertauhid, dilarang berbuat syirik. Dia jawab, ya kalau Allah mentakdirkan saya bertauhid, saya bertauhid. Kalau Allah mentakdirkan saya meninggalkan syirik, saya meninggalkan syirik. Itu yang Allah sebut dalam Al-Quran. Ya. Mereka mengatakan apa? Kalau sya'allahu ma asyrakna wala abauna. Kalau Allah mentakdirkan kami ini nggak akan berbuat syirik. Demikian pula leluhur-leluhur kami. Jadi ketika mereka oleh Nabi SAW itu didakwai tauhid, mereka menolak dengan apa? Jawaban takdir. Menolak dengan jawaban takdir. Jadi mereka mengadu antara perintah dan larangan Allah dengan takdir. Takdir itu khobar, berita dari Allah Azza wa Jalla. Allah memberitahu kita. Kewajiban kita mempercayainya. Perintah dan larangan Allah diperintahkan kepada kita. Kewajiban kita mentaatinya, bukan mengadukannya dengan takdir. Itu dikasih tahu oleh Allah SWT tentang takdir, kita percayai, kita minta takdir yang baik, dan kita berlindung dari takdir yang buruk. Qini syarra ma qadait, dalam doa kunut di setiap pagi dan petang Nabi SAW mengajarkan doa, ya, Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Tiap pagi dan petang kita diajari oleh Nabi membaca doa itu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari su'il qada, takdir yang buruk. Ya. Tiap pagi baca, pagi dan petang. Jangan diadu. Itu dua sumber kesesatan, ya, dalam iman kepada takdir. Ya. Apa tadi? Terlalu dalam, ya, menerka-nerka hikmah Allah, takdir Allah dalam setiap kejadian, dalam setiap apa yang dialami. Dan yang kedua, dia mengadu antara perintah dan larangan Allah dengan takdir. Dan ini nasallallahu alaihi di masyarakat umum itu seperti itu, banyak yang seperti itu. Ya, banyak seperti itu. Kenapa enggak sholat? Dijawabnya, ya kalau takdirnya sholat ya sholat. Kenapa enggak puasa? Kalau takdirnya puasa ya puasa. Nasallallahu alaihi. Lalu dia, ya, meratapi nasib. Nasib itu apa nasib? Nasib itu bahasa Arab. Ya, nasib itu maknanya takdir. Ya, nasib itu maknanya apa? Takdir. Dia meratapi nasibnya, ini meratapi takdirnya. Nasib itu bahasa Arab. Ya, takdir. Dia meratapi takdirnya. Ya, kenapa kok begini? Kenapa kok begitu? Ya. Nah, itu materi-materi tentang iman kepada takdir Allah Azza wa Jalla. Ya, itu bagian dari rukun iman, ya.
bagian dari rukun iman. Tidak sesimpel yang kita bayangkan persoalan iman, rukun iman yang 6 itu. Kita harus terus mengulang-ulang mempelajarinya. Ya. Wa qaulillahi ta'ala wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan Allah Subhanahu wa taala itu khalaqa kulla syai', menciptakan segala sesuatu, faqaddarahu taqdira, lalu menetapkan takdirnya. Menetapkan apa? Takdirnya. Ya, ingat tadi bahwa rukun iman kepada takdir itu ada 4. Mengimani bahwa Allah Maha mengetahui, Maha mencatat, Maha menghendaki, dan mencipta. Ya, Allah mencipta. Ya. Qala al-haditsu at-tasi' ats-tsalatsун. Hadis yang ke-39. Hadis ke-39. Oh, berarti tinggal 2 hadis ini ya. Masya Allah. Bagaimana ini? Kita selesaikan atau? Qala al-Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah, haddatsana Abdullah bin Muhammad Az-Zuhri. Qala haddatsana Sufyan. Qala haddatsana Abu Zinad. Anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ihtajja Adam wa Musa alaihi salam. Faqala Musa ya Adam anta abuna khayyabtana wa akhrajtana minal jannah. Faqala Adam ya Musa istafaka Allahu bikalamihi wa khatta laka at-taurata biyadihi atalumuni ala amrin qadarahu Allahu alayya qabla an yakhluqani bi 40 sanah. Fahajja Adam Musa alaihi wassalatu wassalam. Dengan sanadnya sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Al-Imam Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihtajja Adam wa Musa alaihi wassalam. Ihtajja ini berdebat. Nabi Adam dan Nabi Musa keduanya berdebat. Ya. Di mana ini? Di mahsyar nanti. Di hari kiamat, di mahsyar nanti. Keduanya berdebat. Ya. Nabi Adam dan Nabi Musa alaihi wassalam. Masih ingat enggak dalil? Kenapa Nabi kita Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam, sedangkan nabi-nabi yang lain cukup alaihi salam? Ya, karena ayatnya begitu. Ya. Ketika bicara tentang Nabi kita Muhammad, Allah Subhanahu wa taala perintahkan salawat dan salam. Shallu alaihi wasallimu taslima. Ketika berbicara tentang para nabi dan rasul yang lainnya, wassalamun alal mursalin. Ya. Salam saja. Ya, makanya para ulama terbiasa kemudian menyebut kalau nabi-nabi selain nabi kita itu alaihi salam saja, salam saja. Faqala Musa berkata kepada Nabi Adam, ya Adam, wahai Adam, anta abuna, Anda ini adalah bapak kami. Ya, ini keyakinan orang Islam, keyakinan Ahlussunnah, ya, bahwa manusia itu diciptakan ya oleh Allah sebagai manusia, bukan berevolusi dari kera. Ya, itu teori kufur itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia diciptakan dari kera, ya, berevolusi dari kera. Ya.
Kenapa kok sampai sekarang nggak ada kera yang jadi manusia? Ya, mati kera 60 tahun, mati kera 50 tahun, mati. Kok nggak ada yang jadi manusia? Tayyib ini. Khayyabtana wa akhrajtana minal jannah. Ya. Khayyabtana, Anda telah merugikan kami katanya. Wa akhrajtana minal jannah, dan Anda mengeluarkan kami dari surga. Ya kan? Jadi protes nih Nabi Musa kepada Adam. Engkau ini bapak kami. Ya. Anta abuna. Engkau telah merugikan kami dan mengeluarkan kami dari surga. Ya. Faqala Adam, maka Nabi Adam menjawab apa? Ya Musa, wahai Musa, istafaqallah bikalami. Allah mengistimewakan engkau dengan kalamnya, sehingga engkau disebut Kalimur Rahman. Wa kallamallahu Musa taklima. Kau disebut Kalimur Rahman. Ya, kau yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di bumi, di dunia, di bumi. Sedangkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diajak bicara langsung oleh Allah bukan di bumi ketika Isra Mi'raj itu. Di Sidratul Muntaha. Wa khattalaka Taurata biyadihi, dan Allah menuliskan Taurat untukmu biyadihi, dengan tangannya sendiri. Ini iman, ya. Allah memiliki tangan, dan tangan Allah itu mencatat, menulis, ya. Sehingga tidak bisa dikatakan majas. Sehingga tidak bisa dikatakan majas. Atalumuni, apakah engkau akan menyalahkan aku ala amrin, karena satu perkara qaddarahullahu alayya, yang telah Allah takdirkan kepadaku, qabla an yakhluqani bi arba'in sana, sebelum Allah menciptakan aku 40 tahun sebelum Allah menciptakan aku. Ini iman kepada takdir. Iman kepada takdir Allah Azza wa Jalla. Ya. Apakah engkau akan menyalahkan aku atas satu perkara yang telah Allah takdirkan atasku 40 tahun sebelum aku diciptakan? Masya Allah. Ketika Nabi Adam melakukan apa yang beliau lakukan di surga, enggak tahu takdirnya bagaimana setelahnya. Beliau kerjakan aja, lakukan aja, sampai beliau bermaksiat kepada Allah, kemudian Allah ampuni, kemudian Allah turunkan ke bumi. Ya, nanti di hari kiamat baru Nabi Adam mengatakan itu sudah ditakdirkan oleh Allah SWT. Nabi Adam bukan berdalil dengan takdir untuk maksiat, ya, tapi atas hukuman yang Allah berikan kepadanya, ya. Karena kalau maksiat Nabi Adam sudah mengakui, Rabbana zalamna anfusana, sudah mengakui kami berbuat zalim terhadap diri kami, ya Allah. Ya. Adam sudah bertobat, summat stabahu rabbuhu fataba alaihi wahada. Allah pilih Nabi Adam, kemudian taubat Nabi Adam. Tapi apa yang didebatkan oleh Musa tadi? Hukuman, dikeluarkan dari surga, ditempatkan di bumi.
Ya. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah haram seseorang berdalil dengan takdir berbuat maksiat. Itu sumber kesesatan dalam takdir tadi, mengadu antara perintah dan larangan Allah dengan takdir. Mengadu antara perintah dan larangan Allah dengan takdir. Fahajja Adam Musa alaihi wassalam. Maka Adam mengalahkan perdebatan Musa, ya. Adam mengalahkan perdebatan Musa. Nabi Musa kalah debat sama Nabi Adam. Ya. Ini hadis yang sahih, hadza haditsun sahih, ruwatu thiqat. Ini hadis yang sahih, perawinya thiqat, terpercaya, akhrajahu Ahmad, Bukhari, Muslim wa ghairuhum binahwihi. Ya. Yang menjadi pokok dalil, atalumuni ala amrin qadarahullahu alayya qabla yakhluqani bi arba'in sanah. Apakah kamu akan menyalahkan aku wahai Musa atas perkara yang telah Allah takdirkan atasku 40 tahun sebelum aku diciptakan? Itu iman kepada takdir. Maksudul bab, pelajaran dari bab ini, hadis ini, al-iman bi qada'illahi wa qadarih, wajibnya mengimani qada dan takdir, wa anna kulla syai' qad khalaqahu Allah wa qaddarahu taqdira, dan bahwa segala sesuatu yang Allah ciptakan, ya, maka telah Allah tetapkan takdirnya. Wala yakhruju syai'un an taqdirihi wa tadbirihi, tidak ada satupun, ya, makhluk Allah yang keluar dari takdir Allah. Tidak ada satupun makhluk yang keluar dari takdir Allah. Makanya kita sering diajari oleh Nabi SAW mengatakan apa? Qaddarallahu ma syaa fa'al. Ya, qadarallahu ma syaa fa'al. Jangan mengatakan seandainya begini, seandainya begitu. Tapi katakan qaddarallahu ma syaa fa'al. Ini telah Allah takdirkan. Wa ana subhanahu khalaqal khalqa wa af'alahum, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia dan perbuatan mereka. Ini bantahan kepada Mu'tazilah yang mengatakan, ya, perbuatan manusia itu diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh manusia. Ya, terbantah di sini. Ini yang sahih, ya. Jadi hadis yang sahih itu Nabi Musa berdebat dengan Nabi Adam. Kalau itu, ya, ada habaib-habaib itu cerita palsu, ya. Ceritanya Nabi Musa berdebat dengan Al-Ghazali, kemudian Nabi Musa kalah. Ya. Hadis yang sahih itu Nabi Musa berdebat dengan Nabi Adam, bukan, ya, itu cerita palsu. Nabi Musa berdebat dengan Ghazali. Ya. Kemudian Nabi Musa kalah. Nabi Musa memanggil Ghazali dengan sebutan imam, katanya. Cerita palsu. Ceritanya, ya, Syadzili, Ahmad Syadzili, ya, pengikut Wahdatul Wujud, ya, sekte sufi yang meyakini menyatunya zat Allah dengan makhluk. Nasallahu alaihi wasallam. Baik. Naktafi bihadzal qadar. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan di pertemuan yang lain. Kitab ini, ya, masih ada tersisa. Ya, sudah, jamnya sudah. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.